Sebuah benteng kunci Ukraina di Donbas muncul di ambang jatuh ke Rusia. Gubernur wilayah mulai secara terbuka berbicara tentang menyerahkan kota ke Rusia. Serhiy Haidai, Gubernur Provinsi Luhansk, mengatakan Rusia sekarang menyerang kota Severodonetsk dari semua sisi. Dan jika dia diberi perintah oleh Kiev untuk menyerahkan kota itu, maka dia akan bersedia melakukannya. Haidai mengatakan keputusan untuk meninggalkan Severodonetsk, salah satu benteng terakhir Ukraina di provinsinya, tidak akan dianggap enteng. Selain itu, pertempuran sengit juga pecah di utara Sloviansk, kota penting lainnya di provinsi tetangga Donetsk, dengan pemboman Rusia yang memotong pasokan air listrik dan gas yang membuat warga terakhir yang tersisa menghadapi kemungkinan pengepungan. Menangkap wilayah Luhansk dan Donetsk yang bersama-sama membentuk Donbas sekarang menjadi tujuan utama operasi militer khusus Vladimir Putin yang memasuki hari ke-100. Setelah upaya kemenangan cepat dengan serangan ke Kiev gagal, Rusia telah memperketat cengkeramannya di Donbas dalam beberapa hari terakhir, membuat kemajuan yang lambat, mahal, tetapi mantap dalam menaklukkan kawasan itu dengan tembakan artileri yang mematikan. Kiev mengatakan tentara Putin sekarang menguasai 20% wilayah Ukraina dibandingkan dengan sekitar 7% ketika invasi dimulai pada 24 Februari. Presiden Zelensky kemarin mengakui bahwa hingga 100 orang meninggal setiap hari. Kebanyakan dari mereka di Donbas, sementara 500 lainnya terluka. Jumlah korban yang mengejutkan yang akan sulit dipertahankan bahkan ketika cadangan dan wajib militer dipanggil. Pabrik Azot di Severodonetsk, salah satu pabrik kimia terbesar di Eropa, menjadi sasaran tentara Rusia yang menembaki salah satu gedung administrasi dan gudang tempat penyimpanan metanol. Pasukan Ukraina masih menguasai zona industri, kata Haidai, seperti dikutip Lingkar Kediri dari Daily Mail dan Kedat.uk pada 4 Juni 2022. Situasi di Lysychansk, kota kembar Severodonetsk, yang terletak tepat di seberang sungai juga tampak semakin mengerikan. Sekitar 60% infrastruktur dan perumahan telah hancur, sementara internet, jaringan seluler, dan layanan gas terputus, kata wali kota Oleksandr Zaiga. Penembakan semakin kuat setiap hari tambahnya. Gelombang serangan artileri militer Ukraina mendapat balasan dahsyat dari pasukan Rusia. Dengan menggunakan sejumlah unit pesawat dan drone tempur, pasukan Rusia menghabisi 400 tentara Ukraina di Donetsk, Ukraina Sabtu 4 Juni 2022. Kabar keberhasilan serangan udara pasukan negeri beruang merah dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Diungkap Konashenkov, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan ke 54 basis militer Ukraina. Tercatat ada 400 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan itu, sementara 4 unit sistem peluncur multi-roket BM-21 Grad milik militer Ukraina ikut hancur. Pesawat taktis dan drone menghantam 54 basis pasukan Ukraina dan peralatan militer. Total lebih dari 400 pasukan nasionalis tewas dalam serangan udara, ucap Konashenkov. Serangan udara Rusia juga menghancurkan 20 unit tank dan kendaraan lapis baja, serta 4 unit sistem peluncur multi-roket Grad. Katanya dikutip Viva Militer dari Kantor Berita Rusia, TASS. Serangan udara yang dilancarkan militer Rusia adalah balasan atas aksi pasukan Ukraina yang sebelumnya membombardir sejumlah wilayah di Donetsk. Sejak Jumat 3 Juni 2022 malam waktu setempat, militer Ukraina menembakkan lebih dari 250 artileri ke basis-basis pemberontak pro-Rusia. Republik Rakyat Donetsk, Wakil Kepala Republik Rakyat Donetsk, Eduard Basudin, menyatakan bahwa ada 4 anggota milisi dan 2 warga sipil Donetsk yang tewas dalam serangan itu. Pasukan Rusia menghancurkan pangkalan tentara bayaran asing di luar Odessa. Selain itu juga merusak pusat pelatihan artileri di wilayah Sami. Penjelasan diungkapkan Kementerian Pertahanan Rusia dikutip media lokal Rusia pada hari Sabtu 4 Juni. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan artileri Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat desa Steskivka di wilayah Sami. Di pusat ini, instruktur asing melatih prajurit Ukraina untuk mengoperasikan dan menembakkan howitzer 155 mm M777, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov dalam pengarahan hariannya. Konashenkov juga mengatakan bahwa pangkalan tentara bayaran asing di daerah Dasny di wilayah Odessa juga dihancurkan melalui serangan rudal. Kementerian juga telah menerbitkan rekaman helikopter serangka 52 yang menembakkan rudal. Menurut laporan itu, kru helikopter menghancurkan sebuah tank, pengangkut personel lapis baja, dan senjata di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Kementerian menambahkan bahwa pasukannya juga menembak jatuh sebuah pesawat angkut militer Ukraina yang membawa senjata dan amunisi di dekat pelabuhan Laut Hitam Odessa. Secara terpisah pada hari Sabtu, Gubernur wilayah Luhansk mengatakan pasukan Rusia meledakkan jembatan di seberang sungai Seversky, Donetsk, untuk mencegah Ukraina membawa bala bantuan militer dan memberikan bantuan kepada warga sipil di kota Severodonetsk. Dalam siaran TV, Serhiy Haidai mengatakan militer Ukraina terus mempertahankan posisinya di dalam Severodonetsk.
dan memukul mundur pasukan Rusia di beberapa lokasi. Kaidai juga mengatakan bahwa Rusia menggunakan semua kekuatan yang tersedia untuk merebut Severodonetsk dalam upaya menguasai seluruh wilayah Donbas Timur. Situasi di kawasan secara keseluruhan sangat sulit. Pertempuran sekarang terkonsentrasi di Severodonetsk seperti yang kita pahami. Tentara Rusia menggerakkan semua kekuatannya, semua cadangannya ke arah ini, kata Gaidai. Informasi awal menunjukkan mereka telah berhasil menguasai sebagian besar kota, tapi sekarang militer kita yang memindahkan mereka. Tambahnya, Severodonetsk adalah kota terbesar yang masih berada di tangan Ukraina di wilayah Luhansk, di mana pasukan Rusia telah maju secara bertahap dalam beberapa pekan terakhir. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina kehilangan 60 hingga 100 tentara setiap hari dalam pertempuran. Sebagai perbandingan, kurang dari 50 tentara AS rata-rata tewas per hari pada tahun 1968. Selama tahun paling mematikan bagi pasukan AS dalam Perang Vietnam. Konsentrasi artileri Rusia menyebabkan banyak korban di wilayah timur. Wilayah itu telah menjadi fokus Moskow sejak pasukannya gagal merebut Kiev pada awal perang. Ukraina memiliki sekitar 250.000 tentara laki-laki dan perempuan sebelum perang dan sedang dalam proses untuk menambah 100.000 orang lagi. Pemerintah belum menyebutkan berapa banyak telah tewas dalam pertempuran yang telah berlangsung lebih dari 14 minggu. Pensiunan Letnan Jenderal AS Ben Hodges menggambarkan strategi Rusia sebagai pendekatan gesekan abad pertengahan dan mengatakan korban semacam ini akan terus berjatuhan sampai Ukraina menerima kiriman senjata yang dijanjikan oleh AS, Inggris, dan lainnya untuk menghancurkan dan mengganggu kekuatan militer Rusia.